Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iqbal dan selamat datang di online kelas Heavy Equipment part 1. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas terkait salah satu komponen pada penggerak ataupun salah satu sistem penggerak pada ekskavator. Secara visual ekskavator itu seperti ini teman-teman. Dan ekskavator ini terbagi menjadi 3 bagian elemen penting. Yang pertama ada front attachment. Front attachment itu yang ini teman-teman, hidrolik ini ya, 2 hidrolik ini, kemudian sampai ke bucket. Ini yang dinamakan front attachment. Kemudian yang kedua ada upper struktur. Upper struktur itu yang ini teman-teman, dari ini ya, kabin operator. Nah, yang kuning ini sampai yang kuning ini lagi, yang ini tidak termasuk. Kemudian yang ketiga ada undercarriage. Undercarriage itu yang bawah ini teman-teman. Nah, itu adalah undercarriage. Jadi ada 3 bagian. Sebelum saya membahas terkait undercarriage ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama komponen dan fungsi dari beberapa komponen ini ya, dari beberapa komponen yang terpasang di sini. Yang pertama ada kuku bucket. Kalau saya nyebutnya kuku bucket, berfungsi sebagai siku pemecah material yang akan diangkut, berbentuk seperti ini sih, berbentuk seperti sudu. Sudu siapa ya? Siku lah ya, siku yang runcing. Ini tugasnya kalau dia kena tanah itu otomatis tanahnya itu akan gempur, gempur itu akan pecah lah ya, akan lebih mudah lah untuk diproses. Kemudian yang kedua ada bucket. Bucket sendiri berfungsi sebagai wadah sementara material yang akan dilakukan proses ataupun yang akan dipindahkan. Yang ketiga ada lingha ya. Lingha itu yang ini teman-teman. Lingha itu yang ini ya. Ada pusing-pusing lingha itu yang ini. Nah, lingha berfungsi sebagai penghubung antara silinder bucket dengan bucket. Kalau menurut saya pribadi, biasa saya sebut sebagai komponen yang bisa merubah gerakan ya, gerakan maju mundur dari ini namanya rod. Nah, merubah gerakan rod ini ya, gerakan maju mundur ini menjadi gerakan mengayun. Nah, jadi bila mana rod ini ya bergerak otomatis, bergerak ke bawah, otomatis bucket akan mengayun ke bawah sini. Jadi seperti mengeruk lah ya. Kemudian yang keempat ada silinder bucket, merupakan akuator sistem hidrolik yang berbentuk silinder yang letaknya pada arm atau lengan ekskavator. Penghasil gerakan maju mundur, penghasil gerakan. Jadi yang tadinya aliran hidrolik dirubah menjadi gerakan maju mundur ya, tergantung kebutuhan. Kemudian ada arm itu yang ini teman-teman. Arm itu yang ini ya. Arm ini berfungsi untuk mengayunkan bucket supaya lebih jauh pada saat dia bekerja. Berkat adanya lengan arm ini, otomatis fungsinya pun lebih luas ya, jangkauan dia bekerja lebih luas. Dan dia juga berfungsi sebagai dudukan dari silinder ya, silinder bucket, lingha dan bucket. Dan ini ada busing-busingnya teman-teman, dan juga hose ini juga. Kemudian ada silinder arm, itu juga sama sih seperti ini juga, berfungsi untuk menggerakkan arm, ya, untuk silinder arm sesuai namanya sih. Nah, kemudian boom adalah lengan besar yang terhubung langsung ke ekskavator, ke bodi ekskavator ataupun upper struktur ya, upper struktur. Kemudian apalagi ya, silinder boom. Silinder boom ini memiliki fungsi untuk menggerakkan boom supaya untuk naik turun dia. Silinder ini pada umumnya memiliki dua sisi, karena mengingat beban angkat silinder boom paling berat dibandingkan silinder yang lainnya. Jadi dia kerjanya paling berat.
Kemudian ada kabin operator sebagai tempat operator untuk mengoperasikan unit. Di dalam sini itu ada seat ya, seat itu kursi, pendukung kenyamanan operator. Kemudian ada apa lagi ya, panel-panel, monitor juga ada, monitor buat ya semuanya lah, monitor untuk sensor pompa, sensor apalah itu ada di situ. Kemudian ada juga joystick untuk menggerakkan ini juga ada, dan lain sebagainya, safety juga ada. Kemudian ini swing bearing ya, circle ya, kalau saya nyebutnya swing bearing sih, berfungsi merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai memungkinkan ya, ataupun memungkinkan ekskavator ini berputar secara 360 derajat. Tanpa adanya swing bearing ini, otomatis ekskavator akan kesulitan pada saat bekerja. Yang terakhir adalah undercarriage ataupun komponen bawah pada ekskavator. Kita akan fokus ke undercarriage. Apa itu undercarriage? Secara visual undercarriage itu seperti ini teman-teman ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi saya akan memperkenalkan beserta nama komponen dan sedikit fungsi ataupun kegunaan dari material atau komponen tersebut. Ini adalah menurut saya juga undercarriage merupakan salah satu suatu rangkaian sistem penggerak, dalam hal ini adalah ekskavator, yang memungkinkan unit itu untuk bisa bergerak secara mandiri, maju mundur ataupun bisa berbelok ke kanan atau ke kiri. Yang pertama ada ya, ini saya mulai dulu dari driven atau idle. Secara visual seperti ini, front idle merupakan salah satu komponen pada undercarriage yang memiliki fungsi sebagai pengarah track link assembly, dan juga komponen ini bisa meredam kejut sehingga akan berdampak atau meminimalisir kerusakan pada komponen-komponen sejenis. Kemudian ada apa lagi ya, banyak sih. Kemudian ada carrier roller. Carrier roller itu yang ini teman-teman, yang dua ini sesuai namanya ya, carrier. Carrier itu yang ini teman-teman, roller itu yang ini, yang bulat ini. Carrier roller memiliki fungsi untuk menahan tracksu assembly agar tidak melentur ke bawah pada saat bekerja, ataupun memiliki fungsi lain yaitu sebagai landasan supaya gulungan trek tidak keluar dari jalur. Kemudian ada tracksu. Tracksu ini teman-teman ya, ada tracksu. Ini ada banyak. Tracksu merupakan komponen undercarriage yang berfungsi untuk menyalurkan beban keseluruhan unit ke tanah. Bisa kita sebut sebagai komponen paling besar memberikan traksi ke media ataupun ke tanah pada saat unit itu berjalan ataupun sedang bekerja. Beberapa karakter desain memberikan karakteristik khusus pada peralatan yang dapat dimodifikasi sesuai kinerja dari unit itu. Untuk apa unitnya ya? Yang pertama di sini ada single cruiser saw ataupun single ya, tracksu model single. Tipe ini yang memberikan traksi paling besar, biasanya digunakan di daerah operasi yang kasar. Nah, kalau ini sih saya dulu pernah saya lihat itu diaplikasikan pada dozer. Dozer itu kayak alat berat yang fungsinya itu untuk mendorong-dorong tanah. Dari tanahnya itu didorong-dorong gitu teman-teman. Ya, dozer jadi dia itu ininya panjang ya. Cengkramannya lumayan juga ini, lumayan kuat ini kan. Soalnya ini lumayan tinggi juga. Kemudian ada double saw ya, double saw. Memberikan traksi besar dengan radius belokan yang pendek. Biasanya dipakai oleh ekskavator, rata-rata sih teman-teman, dipakai untuk ekskavator. Kemudian ada triple, biasanya digunakan oleh dozer, shovel ataupun ekskavator. Traksi yang dihasilkan itu lebih rendah lah daripada ini, karena ya ini udah ada tumpuannya, jadi material tanah itu kurang menggigit, lebih menggigit yang dua ini teman-teman. Traksi yang dihasilkan rendah, tetapi untuk unit itu lebih lincah. Kemudian ada flat saw itu ya, flat saw itu seperti ini. Nah, flat saw biasanya digunakan pada jalan aspal, desainnya dibuat
untuk tidak menghasilkan traksi yang besar agar tidak merusak aspal. Kalau ini di jalan aspal teman-teman, kalau teman-teman lihat perbaikan jalan di jalanan itu kan ada truk yang bertugas untuk meratakan ataupun menyebar kayak dari truk kemudian didamping ke alat beratnya itu, terus kemudian disebar. Jadi gitu teman-teman. Namanya aspal finisher artifact. Nah itu namanya ya, kalau nggak salah ya, aku lupa sih teman-teman namanya tuh. Pokoknya dia itu buat menyebar aspal, batuan aspal ke media kontur yang akan diperbaiki. Kemudian ada track frame. Nah, secara visual track frame itu seperti ini. Nah, track frame merupakan komponen tulang punggung dari undercarriage. Jadi dudukan undercarriage itu semuanya di sini teman-teman. Bisa kita sebut gabungan baja yang dibentuk menyerupai konstruksi bob yang saling menyilang dan dirakit dengan plat baja yang bilas. Jadi begitu teman-teman ya. Begitu kan. Kemudian ada final drive. Nah, final drive secara visual itu seperti ini. Kalau cara kerja dari bagaimana final drive itu bisa berputar itu seperti ini teman-teman. Jadi dari power ya, dari mesin itu ke pompa hidrolik. Mesin itu ya mesin biasa, mesin diesel itu, kemudian dihubungkan ke hidrolik, kemudian hubungan ke motor travel, final drive, sprocket, kemudian wheel track. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi merubah, ini motor travel merupakan salah satu komponen penting pada rangkaian sistem undercarriage yang memiliki fungsi utama untuk merubah aliran bertekanan. Nah ini kan masih aliran teman-teman. Dari sini putaran, kemudian putaran dihasilkan untuk menghasilkan aliran bertekanan. Jadi ini pompa hidrolik. Merubah aliran bertekanan hidrolik, gerakan memutar, kemudian ke gerakan memutar ya. Gerakan memutar itu yang akan digunakan untuk menggulung rangkaian wheel, menjadi ekskavator bisa bergerak secara mandiri. Kira-kiranya seperti itu. Mungkin kalau di next time kita akan membongkar ataupun melihat cara kerja dari motor travel, mungkin di next video sih. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada track roller. Nah, track roller itu yang ini teman-teman, yang bawah ini ya, tumpuan ini ya, track roller. Secara visual memiliki komponen seperti ini teman-teman. Ada shaft, kemudian ada bushing bronze, seal, sail, o-ring ya, seperti ini teman-teman. Nah, pada gambar di atas terdapat dua jenis roller yang berbeda. Oh ya, kiri ini single flank, yang ini double flank. Bedanya apa? Kalau single ini itu tidak ada pembatasnya teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau yang ini ada, jadi dia itu nggak akan bisa pindah. Kalau ini kita aplikasikan di sini, dia bisa pindah. Nah, kedua komponen ini terpasang secara tertentu ataupun biasanya single terdapat di awal atau di akhir dari rangkaian. Jadi masanya kalau nggak salah ini tuh zigzag ya teman-teman, yang dimaksudkan untuk mempermudah unit saat bermanuver, sekaligus berfungsi sebagai landasan pembagi berat ke trek. Jadi pembagi berat ke trek, treknya tuh ini tracking assembly ya teman-teman. Kemudian ada track guards, pelindung untuk seperti ini teman-teman. Nah, untuk mencegah kerusakan pada roller dan track link sendiri di medan yang tidak rata di jalannya itu kan seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh sebagai pelindung. Oh ya, dan ada juga resiko bahwa disebutkan track bar memiliki salah satu safety yang ada pada track. Oke. Kemudian ada track link ya. Track link itu yang ini teman-teman. Track link itu yang atas ini. Nah, kita pencet. Track link berfungsi sebagai gerakan memutar menjadi gulungan. Gerakan memutar ataupun tumpuan sprocket dan track shoe, ataupun menurut saya rangkaian yang memungkinkan sprocket bisa menghubungkan putaran tenaga secara terus-menerus tanpa adanya hambatan.
saat berjalan di jalannya yang kerja. Jadi seperti itu, jalannya seperti apa dia tetap sebagai tumpuan ya, supaya bisa berjalan. Kemudian ada sprocket. Nah, sprocket ya, sprocket sendiri memiliki fungsi utama yaitu untuk meneruskan tenaga dari putaran driver yang tadi ya. Kalau driver itu kan fungsinya untuk merubah aliran tenaga ataupun merubah tekanan hidrolik ke gerakan memutar. Kalau track berfungsi untuk sebagai penghubung ke link. Kalau ini sprocket itu berfungsi untuk merubah putaran ini ataupun penghubung dari driven ke dari driven ke link gitu sih teman-teman. Dan ini tuh terdapat dua jenis ya teman-teman. Yang segmen tipenya itu seperti ini teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk mempermudah dalam melakukan penggantian, tidak perlu melepas track. Jadi lebih efisien yang ini teman-teman. Perusahaan itu lebih suka yang ini. Jadi bila mana ada tumpul di salah satu bagian ini, tadi nggak perlu lagi penggantian seperti ini. Jadi cukup yang rusak aja teman-teman. Solid tipe yang ini seperti ini. Jadi bentuknya bulat. Kalau dia ada kerusakan di salah satu ya udah ganti semua. Gitu sih teman-teman. Oke, mungkin itu saja perkuliahan materi yang saya sampaikan. Mungkin jika sekiranya materi yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.